kan kita juga tahu bahwa kenapa kita peduli kepada Palestina, salah satunya itu juga amanah konstitusi kita kan. Oh iya betul. Kita peduli kepada mereka, dan bisa lebih berat lagi bobotnya adalah dengan alasan bahwa kita peduli kepada Palestina itu jadi standar keimanan kita. Oh iya. Jadi standar keimanan, kenapa? Karena kenapa sih yang kita berikan itu bantuan kayak makanan, obat-obatan? Kenapa nggak aja begitu? di mana MUI kan kemarin juga sudah memfatwakan, merilis produk-produk yang terafiliasi kepada Zionis itu yang mana aja. Kita bisa ambil referensi dari sana lah. Dan kalau nggak salah ada satu aplikasi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan salaman amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan mulai program terbaru kita di As-Siddiqiyah TV bernama Aspod ya. Apa itu Aspod? As-Siddiqiyah Podcast. Jadi nanti di dalam program ini kita akan mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh terkenal di negara Indonesia supaya bisa berbagi cerita, berbagi ilmu pengetahuan dan berbagi pengalaman di Aspod ini. Mudah-mudahan program ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, tamu yang istimewa, tamu yang insya Allah akan banyak membawa inspirasi untuk kita. Beliau adalah Kak Dimas. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan bihadurikum. Ahlan Ya, Masya Allah. Apa kabar Kak? Alhamdulillah Sehat. khair. Masya Allah. Saya senang, saya bahagia Kak Dimas bisa hadir di As-Siddiqiyah. Alhamdulillah. Ya. Gimana perasaannya Kak ketika Kakak udah sampai di As-Siddiqiyah? Ya Masya Allah ya, kalau datang ke sekolah ketemu anak-anak tuh pasti selalu senang perasaannya. Iya. Dan itu perasaan yang selalu dijumpai di setiap guru. Makanya saya ngiri pengen jadi guru juga Masya sebenarnya. Allah. Kan Kakak udah jadi guru ya. Iya. Guru anak-anak. Iya. Guru itu apa namanya ketika mendengarkan Kak Dimas itu apa namanya menyampaikan cerita dan lain sebagainya, itu banyak terinspirasi Kak. Salah satunya adalah tentang kisah yang tadi disampaikan tentang Ibrahim kayak. Ya. Itu kisah asli atau terinspirasi atau gimana Kak? Itu kisah Ibrahim tuh. Kisah yang saya coba tadi sampaikan itu bukan kisah sih ya, lebih tepatnya cerita. Jadi cerita itu bisa fiksi, bisa non fiksi kan gitu. Iya betul. Tapi memang yang saya bangun di dalam cerita yang saya sampaikan tadi itu bisa jadi terjadi di Palestina gitu ya. Ibrahim si kecil ini yang hidup sama ayahnya di pengungsian, bisa jadi terjadi kan. Ada lagi cerita lainnya gitu ya. Ahmad anak terowongan, nah itu baru tuh terinspirasi dari seorang anak yang namanya Ahmad Dawabshi. Ahmad Dawabshi yang kehilangan ibunya, ketika lihat foto ibunya dicium ibunya gitu. Iya. Dan itu apa namanya Kak Dimas ketika dongeng Kak pada anak atau cerita kepada anak itu genrenya itu tentang apa? Tentang Palestina apa umum Kak biasanya? Luas. Tergantung momen dan tergantung request juga sebenarnya Ustaz. Tapi memang saya tuh lebih mengkhidmatkan diri lebih kepada Palestina sih Ustaz. Kelihatannya memang di situ keberkahan yang semoga jadi wasilah kita bahwa kita tuh peduli kepada saudara kita gitu ya. Nah, saya terinspirasi kayak banyak masyarakat Indonesia itu sangat peduli dengan Palestina ya. Nah, apakah Palestina itu bagian daripada keutamaan ketika kita membelanya, ketika kita apa namanya mendukungnya? Karena kan memang banyak beberapa ya oknum gitu yang menganggap bahwa pendukung kepada Palestina itu bagian daripada kesia-siaan, karena di Indonesia itu masih banyak orang fakir, orang miskin, orang duafa. Itu menurut Kak Dimas seperti apa pandangannya? Nah itu yang memprihatinkan ya pandangan kayak gitu ya.
kan kita juga tahu bahwa kenapa kita peduli kepada Palestina, salah satunya itu juga amanah konstitusi kita kan. Oh iya betul. Kita peduli kepada mereka, dan bisa lebih berat lagi bobotnya adalah dengan alasan bahwa kita peduli kepada Palestina itu jadi standar keimanan kita. Oh iya. Jadi standar keimanan, kenapa? Karena peristiwa Isra Mi'raj itu yang pernah saya hadir pada sebuah kajian tuh, ustadznya menyampaikan bahwa di sanalah mukjizat yang lebih agung gitu ya. Di sana yang dijalankan adalah manusia yang agung. Yang membersamai itu adalah malaikat yang agung, yang mulia. Kendaraannya buruk itu juga adalah hewan yang agung, yang mulia di surga kan. Semuanya itu mulia, termasuk tempat-tempat yang disinggahi. Mulia semuanya. Dan ini bisa jadi ukuran keimanan. Kalau kita nggak peduli sama Palestina, wallahu alam, apakah kita termasuk orang-orang yang beriman? Itu yang pernah saya dengar dari kajian tersebut. Betul. Jadi ya Allah, janganlah sampai ya. Kalau kita tuh nggak peduli sama Palestina, terus keimanan kita dipertanyakan. Ya Allah. Nah, Kak, kan misalnya kita ingin keimanan kita itu kuat terhadap berkaitan dengan Palestina, karena kan Palestina ini sekarang ya udah bukan hanya berpuluh-puluh tahun ya Kak ya, tapi sudah ratusan tahun ini Palestina dijajah sama Israel, Zionis Israel laknatullah. Nah, apakah bantuan-bantuan yang dikirim di Indonesia sampai tidak Kak di Palestina, ke Palestina itu? Sampai ya. Sampai. Kan kalau dulu kan berbatasan Rafah itu kan yang di Mesir itu kan. Betul. Sampai pernah diblok kan, tidak ada bantuan. Ditutup sekarang udah ini ya. Ya alhamdulillah. Sekarang nih sedang kejahatan senjata nih kan. Salah satu poinnya adalah pintu perbatasan dibuka, bantuan kemanusiaan boleh masuk. Ini kesempatan kita nih sebenarnya. Walaupun kemarin yang bikin gregetan kita juga tuh pintu perbatasan Rafah ditutup sehingga bantuan kita yang tertahan tuh akhirnya expired, kadaluarsa kan. Iya. Walaupun ada beberapa yang dikirim lewat udara, ada yang lewat laut juga. Tapi resikonya besar dan biayanya tinggi juga tuh. Iya. Padahal kan di sana kayak kalau kita gambarkan Timur Tengah itu di samping-samping Palestina itu ada Arab Saudi, ada Mesir, ada kalau nggak salah ada Yordan ya kayak. Iya betul. Kalau nggak salah gitu ya, kanan Libanon kiri ya. Libanon. Itu mereka juga bantu Kak. Sama seperti Indonesia. Bantu juga. Tetapi yang membuat masyarakat Palestina saudara kita di sana tuh punya Indonesia tuh punya tempat tersendiri di hati mereka. Iya. Entah ya, bisa jadi mungkin mereka lebih merasakan kehadiran kita dibandingkan saudara yang di sekeliling Palestina loh. Itu apa alasannya Kak itu? Wallahualam ya. Bisa jadi kalau menurut seorang ustadz tuh dengan dihadirkannya konflik di Palestina ini adalah Allah ingin menguji kepada kita nih semua nih. Siapa nih yang peduli, apakah yang terdekat atau yang terjauh? Kalau kata Ustaz Salim Afillah, semakin kesini semakin kesana. Semakin kesini itu yang membela Palestina justru yang makin jauh. Kalau dulu Umar bin Khattab kan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang membebaskan Baitul Maqdis itu dekat Madinah dengan Palestina. Kedua kemudian Salahuddin Al-Ayyubi dari Damaskus kan. Kemudian itu agak jauh lagi tuh. Nah, sekarang banyak banget saudara di Gaza tuh yang berharap pembebas Palestina tuh dari Indonesia. Masya Allah, ketika ada wartawan dari Indonesia yang datang ke sana, salah satunya tuh Ahmad Hussein Gaza, Bang Onim gitu. Iya. Itu mereka sering sekali tuh dititipkan, Bang, Ustadz, kalau ke Indonesia tolong titip salam cinta kami kepada saudara kami di Indonesia. Saya bahkan ada satu cerita ya, Kak Dimas ya, bahwa di Palestina itu rumah-rumahnya ada 2 bendera ya. Ada bendera Palestina dan ada bendera Indonesia. Masya Allah ya. Itu udah luar biasa gitu. Artinya mereka itu menganggap Indonesia bukan lagi hanya sebatas teman negara, tetapi adalah keluarga dan sahabat begitu. Nah, salah satu lagi kan sekarang banyak kayak
orang-orang yang istilahnya mensangsikan bahwa nggak usah lah, ini bukan konflik agama, tapi ini adalah konflik politik, masalah apa, masalah politisasi aja begitu. Ada yang mensangsikan begitu Kak, karena memang ketika apa, kita bacakan ya surat Al-Isra ayat 1 kan, di situ apa namanya, barokna haulahu. Nah, barokna haulahu itu ada yang menafsiri bahwa Palestina itu nggak bakalan konflik dengan apa, masalah agama, karena sudah diberkahi gitu. Menurut Kakak pandangan seperti ini benar atau tidak itu? Iya, kalau bicara konflik terus kemudian bilang nggak akan ada konflik, ini bukan tentang konflik agama gitu ya, politik aja gitu. Mungkin lihat dari sudut pandangnya gitu ya. Kalau dari sudut pandang agama sebenarnya ini juga konflik agama. Karena apa? Karena Palestina ini kan yang ingin direbut itu sebenarnya masjid tanah suci, tanah Al-Aqsa, Masjidil Aqsa, tanah suci dari 3 yang mengakui adalah agama Samawi, Islam, Nasrani, sama Yahudi gitu kan. Mereka mengakui semua. Dan sebenarnya ahli warisnya siapa? Nah, kalau kita lihat dari kacamata kita pasti ya Muslim. Kenapa yang membangunnya Nabi Adam alaihissalam kan? Betul. Pertama kali. Nah, kalau dibilang dari kacamata kemanusiaan, iya juga ternyata. Bukan hanya masalah akidah, ternyata ini masalah kemanusiaan juga. Genosida ya. Genosida. Kita lihatlah dengan kacamata telanjang, yang dizolimi bukan hanya para pejuang kan? Ya anak-anak, wanita, orang tua, semuanya. Pengungsi malah yang dibom. Ada satu pertanyaan yang gelitik saya kayak. Jadi ada yang punya pendapat, kenapa sih yang kita berikan itu bantuan kayak makanan, obat-obatan, kenapa nggak senjata aja begitu? Ini mohon maaf ini kadang-kadang gitu. Kenapa? Karena mereka lebih butuh senjata. Anak-anak kecil itu mereka udah bisa angkat senjata begitu ya. Tetapi karena lawannya itu bagaikan gajah lawan semut gitu. Mereka punya kayak Kakak tadi kan ketika apa namanya cerita tentang apa, mereka punya pesawat tempur, mereka punya, sedangkan di Gaza itu ya mereka itu nggak punya apa-apa, bahkan jalur listriknya terputus, jalur airnya diputus dan lain sebagainya, sehingga mereka ketika dikasih makanan seakan-akan dia sedang disiksa, tapi kita kasih makanan gitu. Itu gimana Kak? Legal gak itu kesana itu Pak, kasih biar mereka berjuang untuk sama-sama begitu Kak? Iya. Kalau bicara pengen sih pengennya gitu ya Ustaz, tapi nggak boleh ya. Cuman kan hukum internasional nggak memperbolehkan. Iya. Tapi kok aneh kenapa Israel membolehkan kan seperti itu ya? Itu dia politik internasional ya, global politiknya lagi tidak berpihak kepada kita ya. Kalau berpihak kepada kita mungkin ya Palestina juga bisa kita kirim. Tapi kan masalahnya adalah berjuang itu bukan hanya sekedar mengirim tapi peduli kepada keluarga pejuang, kita berikan makanan, kebutuhan betul. Hidup mereka, apa namanya kesehatan mereka ya, rumah sakit. Ya paling tidak itu adalah bukti kepedulian kita gitu ya. Kalau nggak bisa ya udah. Iya. Dan memang saya setuju Kak, ketika apa namanya, ketika Kakak itu istilahnya Kak Dimas itu menyampaikan ke anak-anak, menyampaikan ke santri Asidikia gitu tentang Palestina sampai menangis kan. Ya nanti mungkin dari tim multimedia video kan anak-anak pada nangis ketika apa namanya Kak Dimas itu bercerita gitu ya, saking mereka sedihnya gitu ya. Saya senang gitu. Kenapa? Karena harus generasi muda kita itu harus ngerti tentang Palestina gitu, ngerti tentang konflik ini. Betul. Biar jangan sampai ada pihak-pihak yang menyaksikan bahwa ini bukan agama, bukan kemanusiaan, ini hanya cuma perebutan politik aja begitu ya kayak. Iya, maka Kakak itu mestinya kalau anak-anak dakwah seperti Kakak itu luar biasa. Menurut Kakak di mana saja Kakak udah istilahnya menyampaikan tentang Palestina ke anak-anak? Ya alhamdulillah. Di setiap momen begitu. Nggak di setiap momen sih, tapi biasanya kalau misalkan momen-momen yang memang tidak ada kaitannya sama Palestina, minimal saya angkat sedikit. Gitu ya? Iya, saya angkat sedikit tentang Palestina. Karena memang
yang nggak boleh berhenti adalah kita mengedukasi saudara-saudara kita bahwa kita punya tugas yang sama dengan saudara kita di Palestina, menjaga Masjidil Aqsa gitu. Jadi ketika memang lagi tampil di tempat yang bukan minta saya untuk berbicara tentang Palestina, saya paling tidak spill sedikit lah. Iya, Masya Allah. Saya sebelum yang ini Kak, kira-kira saat ini Palestina itu, rakyat Palestina butuh apa sih Kak? Apa yang sangat diurgenkan gitu? Butuh apa gitu? Maksudnya butuh maksudnya bantuan apa yang paling urgent itu mereka sekarang? Kalau bicara bantuan, ya tentu bantuan yang keseharian ya, makanan, obat-obatan, kesehatan, kemudian sandang, pangan, papan gitu. Itu yang pasti mereka butuhkan. Tetapi kita kirimkan bantuan sebenarnya itu tidak cukup mengirimkan bantuan infak terbaik kita. Yang justru diinginkan adalah kita juga terus mendoakan mereka, kita terus edukasi saudara-saudara kita yang lain, dan nggak boleh kalah pentingnya juga adalah boykot produk-produk ya. Produk-produk yang terafiliasi sama Zionis. Kenapa? Karena kalau kita nggak bisa kirim ke mereka, ke saudara kita nih, ya paling nggak kita hentikan kiriman senjata ke musuh gitu ya. Caranya gimana? Boykot. Cuma masalah kayak ketika saya mempelajari masalah boykot produk-produk Israel ya, itu kadang-kadang masih ada masih ada ketidakjelasan produk-produk apa yang terafiliasi gitu. Karena memang di media kan tahu sendiri Kak. Kadang-kadang ada yang A, yang B, ada yang C gitu ya. Nah itu kira-kira Kakak ada tahu nggak informasi di mana produk-produk Israel itu yang valid bahwa ini produk Israel begitu? Atau Kakak ada contoh-contohnya kali gitu? Kalau saya ambil referensi dari Ustadz gitu ya mungkin ya, yang lebih paham. Di mana MUI kan kemarin juga sudah memfatwakan merilis produk-produk yang terafiliasi kepada Zionis itu yang mana aja. Kita bisa ambil referensi dari sana lah. Dan kalau nggak salah ada satu aplikasi deh. Ada ya. Satu aplikasi yang bisa kita coba jadikan acuan tuh. Ini produk terafiliasi atau enggak gitu ya. Iya benar-benar. Aplikasi apa saya belum tahu tuh namanya, lupa loh. Ya nanti kita coba. Kalau nggak salah foto barcode-nya gitu. Ya di barcode ya, ini Israel atau bukan ya. Bahkan kemarin ada seperti kurma ya kayak. Kurma itu kurma betul. Yang ternyata bukan kurma dari Arab atau kurma dari India, justru kurma dari Israel, ada kode-kodenya begitu. Betul Ustaz. Nah karena memang ini waktunya sebentar lagi mau zuhur kayak. Nah saya ingin Kakak menampilkan sahabat Kakak gitu. Biar mungkin pemirsa kenalan boleh, apa boleh. Misalnya Kakak dialog sama ini gitu. Selalu Kak. Ya, dia memang selalu ngikut nih biasanya ya. Iya. Namanya siapa itu Kak? Boni, Masya Allah. Ada artinya nggak Boni? Boni itu dulu saya terinspirasi dengan apa ya? Boni, boneka Islami. Masya Allah Boni. Jadi dulu dakwah dongengnya Kakak ini, cerita dan lain sebagainya, kisah-kisah ini terinspirasi dengan siapa kira-kira Kak? Kalau bicara saya berprofesi sebagai juru cerita sekarang ini, terus terang saya tuh dijorokin sama istri saya. Oh itu iya, istri pendongeng juga? Bukan. Oh. Jadi 2010 itu istri pernah, waktu saya masih jadi karyawan, istri tuh minta saya tuh ada pelatihan bercerita gratis gitu ya. Butuh relawan mereka. Ya udah saya ikut. Kenapa? Paling enggak ilmu yang saya dapat tuh manfaat buat anak sendiri lah. Tapi saya mohon maaf kayak saya bukan memuji Kakak gitu, tapi ketika Kakak itu menyampaikan sesuatu itu masuk ke dalam batin gitu Kak, masuk dalam hati gitu ya. Masya Allah. Iya betul itu, Masya Allah, cerita-cerita. Inilah teman saya yang selalu ngikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa namanya Kak? Tuh, kamu ditanya namanya. Betulin dulu. Oh ya, betulin dulu ya. Nama kamu? Aku. Iya. Kan Kakak udah tahu. Iya, Kak Dimas sudah tahu, tapi kan Ustadz belum. Iya, belum kenalan kita. Ya, kasih tahu. Oke. Namanya? Aku yang bilang. Oh iya, kamu yang ngomong ya. Maaf. Iya, kasih tahu namanya. Kakak aja deh. Iya, Kak Dimas juga.
Gimana sih? Jangan malu-malu atuh, Boni. Namanya Boni. Iya, Panggilannya? Stephen. Oh, Stephen. Keren amat Orang itu ya. Boni panggilan Stephen. Orang mana, Stephen? Kamu mah ada ya. Ayah wae. Masyaallah. Kenalan dong, kenalan. Oh, iya. Assalamualaikum. Masyaallah. Waalaikumsalam. Ini Boni Oh iya, Masya Allah. sudah menemani saya dari sejak 2017. Lama ya? Iya lama juga sih. Kamu nggak bosan apa? Bosan sih. Bosan. Ustadz mau tanya nih, Boni kelas berapa sekarang? Aku Iya. Iya, kelas berapa? berapa kak? Ih, berapa? Dia homeschooling kayaknya. Homeschooling. Udah hafal berapa juz, Boni? Banyak Banyak. Banyak. Berapa? 3 ayat. Iya. Surat apa itu? Surat apa coba, Boni? Surat apa? Serat Surat apa? Anada. Anaba, Wih, Masya Allah, hebat. Coba Benar. dicoba boleh nggak? Oke. Coba biar Coba. teman-teman terinspirasi nih, Boni. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Terus? Azan. Oh, azan. Azan, Denger aja Masya azan. Allah. Iya, luar biasa. Iya. Kamu hafal nggak ayatnya? Iya, tadi nalu. Malu. Malu. Malu Masya dia. Allah, luar biasa, Boni, Masya Allah. Iya. Nah, ini karena memang sudah adzan, Boni sapa deh teman-teman. Apa kasih tahu biar teman-teman semangat belajar, ngafalnya, dan juga kasih tahu bahwa mereka juga harus peduli dengan Palestina. Iya. Oke. Ya, tuh, lihatnya ke sana, ya. Yuk, kamu sapa teman-teman. Hai. Hai. Bilang ke teman-teman, semangat belajarnya. Iya, semangat ya. Biar jadi anak saleh, saleha. Terus? Biar bisa bantu Palestina. Bantu Palestinanya dengan apa? Doa, Terus? infak, Infak. Terus? boykot. Boykot. Tuh, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Boykot produk terafiliasi Zionis. Iya. Ah, tuh teman-teman tuh, ya. Tuh Boni juga ikutan kan? Ikutan kan? Iya. Ah, ikutan tuh. Teman-teman jangan mau kalah tuh ya. Iya. Oh, Masya Allah. Biar Kita selamat dunia akhirat. Masya Allah, Amin. amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Dimas Sama-sama, dan Boni, Masya Allah sudah hadir di sini. Barokah selalu, Amin. Boni sehat selalu, Amin. jadi anak soleh ya Boni ya. Amin. Panjang umur Boni ya. Insya Allah nanti bisa berkumpul lagi, bertemu lagi di Asidik ya. Insya Allah. Makasih banyak Kak Dimas atas Sama-sama, waktunya, atas kesempatannya. Ya Sama-sama. nanti Insya Allah nanti ada di Asidik TV ya. Terima kasih. sama-sama. Ya. Barakallah. Ustaz. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.